Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang hakikat komunikasi. Dan di sini saya sebagai moderator yaitu Aulia Azahra dan rekan-rekan saya yaitu Nama Ramadhani. Saya Adina Zahra Putri Salsabila. Saya Zita Zalfa. Saya Nadia Putri Lestari. di sini kami akan menjelaskan hakikat komunikasi dalam pendidikan anak usia dini yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salasa. Apa sih pengertian komunikasi? Komunikasi adalah bahwa dunia pendidikan terjadi proses komunikasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pendidikan dengan peserta didik, pendidikan dengan staf sekolah, serta anak dengan lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran, anak akan selalu berkomunikasi dengan guru, menyampaikan informasi atau pesan, dan ini menciptakan umpan balik antara pendidik dan peserta didik. Next. Ruang lingkup komunikasi. Next. Adapun beberapa tujuan dari komunikasi. Yang pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh komunikan. Yang artinya menjelaskan pesan dengan jelas agar dimengerti oleh peserta didik. Contohnya, pendidik harus menyampaikan pembelajaran dengan sejelas mungkin, menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Seperti alat permainan edukatif. Yang kedua, membantu individu memahami orang lain dengan kemampuan mendengarkan yang baik. Yang ketiga, memastikan informasi atau pesan oleh peserta didik dengan pendekatan persuasif yang sesuai. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan membangun persamaan persepsi. Contohnya, guru mengajak anak berinteraksi dan memberikan informasi dengan cara yang sesuai dengan minat anak. Kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Adina. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi. Jenis yang pertama yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan. Ini dianggap penting karena memudahkan penyampaian ide dan gagasan. Contohnya yaitu percakapan melalui media handphone atau surat. Jenis yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata, tetapi melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan lainnya. Penting dalam mendukung komunikasi verbal dan memahami perasaan lawan bicara, misalnya kontak mata, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Dalam pendidikan, komunikasi nonverbal membantu memperkuat pesan dan memahami reaksi peserta didik. Selanjutnya ada manfaat komunikasi. Dalam pembelajaran, terutama di PAUD, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki keterkaitan yang erat, karena ilmu pengetahuan menjadi dasar bagi perkembangan teknologi, dan maupun sebaliknya, teknologi membutuhkan dasar ilmu pengetahuan. Keberhasilan dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teori dan uraian teori oleh rekan kami yaitu Nadia Putri.
Teori dari komunikasi salah satunya yaitu teori behaviorisme yang dikembangkan oleh ilmuwan dari Amerika Serikat yaitu Johan B. Watson. Johan B. Watson menekankan pengembangan respon melalui pengkondisian sebagai bagian dari perilaku. Teori ini menghubungkan stimulus dan respon untuk membentuk perilaku kompleks seperti pikiran, emosi, kepribadian, dan pembelajaran. Teori behaviorisme memiliki beragam aplikasi, termasuk dalam komunikasi. Salah satu contohnya adalah pengguna pengkondisian untuk memengaruhi perilaku audiens dalam presentasi atau pidato. Selanjutnya, judul dan studi kasus yaitu perspektif komunikasi behaviorisme dalam fenomena Korean Wave pada masa pandemi oleh Jessica Indra dan Wulan Purnamasari dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Tarumanegara Jakarta. Ringkasan dari studi kasusnya yaitu penelitian ini membahas tentang individu yang secara tiba-tiba mulai tertarik dengan Korean Wave. Korean Wave adalah musik, film, dan budaya dari Korea seperti K-pop dan drama K-pop. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Terdapat 4 narasumber yang awalnya tidak tertarik Korean Wave namun menjadi tertarik selama pandemi diwawancarai. Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji kredibilitas penelitian dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Subjek penelitian adalah individu yang mengalami perubahan minat dan tidak tertarik menjadi tertarik dengan Korean Wave. Dan objek penelitian adalah komunikasi behaviorisme. Hasil wawancara dengan narasumber-narasumber ini mengungkapkan perubahan sikap dan minat mereka terhadap Korean Wave. Selanjutnya, hasil wawancara dengan narasumber akan dipresentasikan oleh rekan kami yaitu Zelda. Yang pertama ada Jesslyn Alvina. Awalnya tidak tertarik dengan Korean Wave, namun selama pandemi, ia mulai tertarik karena rasa bosan dan kesempatan untuk menonton drama Korea. Pandemi menyebabkan perubahan sikap dan perilaku Jesslyn. Yang kedua ada Liana Novianti. Awalnya tidak peduli dengan K-pop, tetapi pada Juli 2020 selama masa pandemi, ia mulai tertarik dengan Korean Wave, khususnya K-pop. Hal ini dipengaruhi oleh teman-temannya dan sekarang ia menjadi penggemar EXO. Yang ketiga, Jovita Aurelia Rosa pada awal Oktober 2020 juga merasa bosan di rumah selama pandemi. Karena rasa bosan ini, Jovita memutuskan untuk menonton K-drama yang akhirnya membuat tertarik dengan Korean Wave. Selain K-drama, Jovita juga menyukai K-pop. Yang keempat, Atalia Moza Sukamto mulai tertarik dengan Korean Wave pada pertengahan 2020, terutama oleh K-pop. Pandemi membuatnya lebih terhubung dengan internet dan melihat konten Korean Wave yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Atalia awalnya tidak tertarik, tetapi kemudian menjadi tertarik karena stimulus dari fenomena Korean Wave. Dalam analisis, peneliti menyoroti perubahan sikap dan perilaku itu sebagai hasil dari stimulus dan interaksi dengan lingkungan, termasuk teman-teman mereka. Komunikasi memainkan peran penting dalam merangsang perubahan sikap dan minat narasumber terhadap Korean Wave selama masa pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis dari penelitian tersebut, yaitu proses komunikasi yang terjadi dalam fenomena Korean Wave pada masa pandemi yaitu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Narasumber tidak mencari tentang Korean Wave sebelumnya, tetapi informasi tentang Korean Wave datang dengan sendirinya. Selain itu, narasumber juga memutuskan untuk menyukai Korean Wave tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Proses komunikasi behaviorisme pada masa pandemi ini dapat merubah sikap dan perilaku seseorang, yaitu orang yang pada awalnya tidak tertarik dengan Korean Wave menjadi tertarik dengan Korean Wave di masa pandemi ini. Perubahan sikap dan perilaku ini terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan. Rangsangan atau stimulus yang menyebabkan perubahan perilaku adalah mencoba mencari hal-hal yang baru seperti menonton drama Korea dan melihat konten-konten Korean Wave melalui media sosial. Budaya Korea ini sudah menyebar ke masyarakat di seluruh dunia. Fenomena Korean Wave atau Hallyu yang terjadi di negara Indonesia ini dapat dikatakan sebagai euforia terhadap budaya Korea yang semakin terkenal dan juga diminati berbagai kalangan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.